Masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api, yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara, Kemudian menara itu menjadi khasanah masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Maka kuring jadi presiden, rek diinjem eta kabah dipindahkeun ka Brokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak mendapat pertanyaan tentang Pak Sayhu dan Kang Ilham, dan saya jawab ya benar. Benar, saya bersyukur, saya mendukung bahwa Pak Sayhu dan Kang Ilham mendapatkan amanah yang penting untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Keduanya, saya tahu persis, adalah pribadi yang cakap, yang amanah, punya kompetensi yang tinggi, dan amat layak untuk memimpin Provinsi Jawa Barat yang besar dan kompleks ini. Insya Allah mereka akan membawa perubahan, menjadikan Jabar makin maju, Jabar makin merata, karena yang tak kalah penting adalah kemajuan yang merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita bersama Bung Kameramen dengan Bung Alfian. Bung Kameramen memulainya, segera disilahkan. Ya, Bung Alfian, kita masuk dalam rekomendasi UAT untuk calon yang akan kita pilih di Pilkada. Nah, hari ini kita ke Jawa Barat dulu, Bung Alfian. Di Jawa Barat ada beberapa calon, kalau nggak salah ada 4 lah ya. Nah, kayaknya kalau untuk Jawa Barat, Bung Alfian tidak seragu Jakarta kayaknya. Nah, untuk respon awalnya nih, apa nih Bung Alfian untuk pencerahan kita Pilgub atau pemilihan gubernur, wakil gubernur di Jawa Barat, Bung Alfian? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya perlu dipahami dulu dari awal bahwa ada 515 pilkada serentak di hari Rabu tanggal 27 November 2024. Itu dulu yang pertama. Yep. Yang kedua, bahwa ada 37 provinsi yang juga menyelenggarakan. Satu yang tidak, yaitu Yogyakarta. DIY, dia tidak ada pemilihan gubernur. Ada sekitar 93 kota, dikurangi 5, yaitu Jakarta Pusat, Timur, Barat, Utara, Selatan. 5 wilayah kota di Jakarta juga tidak ada pemilihan. Kabupaten ada sekitar 415. Jadi total ada 515 pemilihan. Untuk Jawa Barat, saya mengajak seluruh masyarakat Tatar Sunda. Kita dikenal orang yang punya ikatan yang kuat dengan para ulama, dengan para santri, dengan kehidupan religiusitas, dan dengan kehidupan budaya yang memiliki nilai-nilai transcendence ilahiyat. Lalu apa dan siapa yang akan kita pilih? Yang pasti dia bukan orang yang suka mempermain-mainkan agama. Betul. Dan orang yang tidak suka menampakkan perilaku-perilaku yang agak sedikit nyeleneh, bahkan mungkin dalam psikologi bisa diduga abnormal gitu kan, menyembah-nyembah sesembahan dengan cara-cara yang mengarah sebagaimana perilaku penganut pemahaman ajaran itu. Bahkan ada dengan sangat pongahnya, nanti biar dipindahkan saja itu Ka'bahnya ke Purwakarta. Nah, hal itu menurut saya tetap masuk pada bentuk yang tidak patut. Bahkan dalam konteks akidah itu bisa disebut pelecehan agama kalau perspektifnya akidah. Kalau perspektif hukum mungkin akan dibahas secara mendalam soal deliknya dan segala macam. Yang lain-lain buat Jawa Barat perlu mengingat ulang bahwa penataan-penataan yang pernah dilakukan 10 tahun berselang. Yep. Kelihatannya dengan nomor yang sama-sama 3. Maka dulu pada Pak Ahmad Heriawan telah memimpin sekian waktu dan menunjukkan satu progres dan proses yang sedemikian rupa. Yang tentunya hari ini kebetulan kita punya juga calon yang telah mendapatkan dukungan penuh dari para pondok pesantren. Karena kebetulan ada orang yang memang sudah cukup dibahasakan. Betul kata Bung Kameramen, saya tidak terlalu berat menyebut nama Ustadz Ahmad Sayhu dan Bapak Ilham Habibie. Kenapa? Karena di sana juga ada P3. Dan di sana juga ada
partai yang punya ikatan kemasyarakatan yang kuat dan gerakan-gerakan dakwah yang kuat. Begitu Bung Kamera. Ya, Bung Alfian, mungkin kita informasikan dulu ke penonton Bung Alfian bahwa dari 500 ya Bung Alfian tempat ada pilkadanya, yang pasti nggak akan semua ya Bung Alfian kita buat video karena ini mungkin yang terdekat, yang terjangkau oleh Bung Alfian. Nah kemudian yang kedua, nggak semua mungkin yang nanti direkomendasikan oleh Ustadz Alfian Tanjung yang di situnya ada PKS-nya. Jadi tergantung situasional daerahnya ya Bung Alfian. Betul. Nah Bung Alfian, dari Jawa Barat ini kita ada 4 calon. Bung Alfian saya bacakan. Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan, kemudian Ahmad Saihu dan Ilham Habibi. Yang ketiga ada Acep Adang Ruhiyat dan Gita KDI. Kemudian ada JJ Wiradinata dan Ronald, itu dari PDIP. Nah Bung Alfian kayaknya memang pemecahnya terlalu banyak nih di Jawa Barat. Tapi kalau kita baca berita Bung Alfian, memang Deddy Mulyadi ini elektabilitasnya turun. Yang dari dulu dia 80% ya, bisa turun ke 65% yang sekarang nggak tahu lah ya. Nah, kalau kita baca berita Bung Alfian ini dari Ar-Rahma, FIS atau Forum Islami Jawa Barat, Bupati Purwakarta Deddy, seorang penghayat Sunda Wiwitan. Jadi ini beritanya saya bacakan. Kasus penghinaan atau penodaan agama Islam oleh Deddy Mulyadi terus bergulir. Teraktual, Forum Islami atau FIS Jawa Barat mengungkapkan bahwa Deddy Mulyadi adalah seorang penghayat Sunda Wiwitan. Ustadz Suryana Nur Fatwa, Presidium FIS mengatakan, FIS yang terdiri dari 11 ormas Islam sudah punya fakta bahwa benar Deddy penghayat Sunda Wiwitan, pimpinan Jati Kusumo. Nah ini yang krusial untuk warga Jawa Barat, Bung Alfian. Sunda Wiwitan adalah agama, bukan budaya. Sekarang lagi agresif bergerak melalui Deddy yang sedang berkuasa sebagai bupati waktu itu. Bahkan Deddy melangkah untuk merebut posisi gubernur Jawa Barat saat ini supaya lebih leluasa menancapkan ajaran Sunda Wiwitan yang sesat itu. Sunda Wiwitan bersembunyi di balik budaya Sunda. Padahal Sunda Wiwitan adalah reinkarnasi paguyuban cara ajaran Karuhun Urang atau Pakcu yang resmi dibekukan dan dinyatakan sesat oleh Bakor Pakem Jabar SK nomor 42 1982, ungkap Ustadz Suryana. Nah, Bung Alfian, kalau berdasarkan berita ini, berarti dari 4 calon Jawa Barat, 1 bukan Islam dong, Alfian. Iya. Kalau dia Sunda Wiwitan, ini gimana respon Bung Alfian? Ya, saya pikir kalau udah dijelaskan oleh teman-teman dari FIS itu begitu detail dan dia punya catatan rekam digital termasuk keputusan yang pernah dikeluarkan oleh Pakem yang berhubungan dengan masalah itu, maka menurut hemat saya wilayah ini, Bung Kameramen, butuh sosialisasi. Nah, dan sosialisasinya jangan bersifat tendensi, jangan bersifat katakanlah yang seolah-olah hanya dimunculkan ketika dalam posisi kontestasi seperti ini. Mungkin banyak yang belum tahu. Dan saya menghimbau kepada masyarakat, ketika kita punya aksi 212 pada tahun 2016, itu kan kita merespon omongan arogan dari seorang yang bernama Ahok yang mengatakan jangan mau memilih pemimpin dari orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Artinya pelarangan pemimpin kepada Yahudi Nasrani itu bahasa lainnya, bahasa tegasnya, jangan memilih pemimpin yang tidak seagama dengan kamu. Berarti orang kafir. Dalam konteks akidah Islam, Sunda Wiwitan yang pernah terlarang dan dilarang berarti dia adalah non-Islam. Berarti secara terminologi akidah, jelas itu adalah paham kekafiran. Maka memilih orang kafir itu hukumnya haram. Maka dengan demikian seluruh masyarakat Jawa Barat sudah paham. Dengan begitu kita akan memilih berarti tinggal 3 pasang. Nah, pasangan yang 3 itu tentu kita tidak akan memilih yang akan membesarkan sebuah pandangan yang berhaluan ateis. Dan juga kita tidak akan memilih pasangan yang juga tidak mempunyai daya regulasi dan daya edukasi. Walaupun kita tahu pasangan yang satu lagi tetap dilihat sebagai pasangan seorang ulama dengan seorang artis KDI. Karena kan dia adalah seorang tokoh pimpinan pesantren, Bung Kameramen, dan itu kebetulan dekat dengan teman kita yang tokoh P3 yang ada di Kabupaten di Kota Tangerang. Tetapi jangan lupa DPW P3
Jawa Barat itu mendukung Pak Ahmad Sayhu. Artinya secara struktural berarti P3 dari pihak tingkat provinsi, kota kabupaten se-Jawa Barat secara organisasional dia punya kewajiban untuk mengarahkan pilihannya kepada nomor 3. Di situ ada Pak Ahmad Sayhu dan Pak Ilham Habibie. Jadi kesimpulan untuk masalah Pak Deddy Mulyadi, rasanya kita sudah cukup paham. Beliau penganut Sunda Wiwitan dan beliau diduga kuat memajukan diri dengan cara-cara yang sudah diatur, dan kemudian dia masuk untuk menjadi gubernur dalam rangka menjadi pembawa misi Sunda Wiwitan dalam skala provinsi Jawa Barat. Artinya jelas tertolak. Baik, Bung Alfian. Ternyata di Ar-Rahma ini dirincikan, Bung Alfian, data-data yang dikumpulkan oleh FIS itu penistaan agama yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Nah, ini ada bagusnya juga kan, Bung Alfian. Kan Bung Alfian sering bilang Tatar Sunda atau Pasundan itu mereka tidak akan bisa diam. Bahkan kan yang datang ke Jakarta, Ciamis jalan kaki, itu Jawa Barat. Nah, jadi izinkan saya, Bung Alfian, bacakan sedikit, Bung Alfian. Sebelumnya telah terungkap data-data yang dianggap Deddy telah melakukan penistaan agama. Di antaranya seperti dalam buku Kang Deddy Menyapa Jilid 2. Lebih rinci berikut ini poin yang intinya menilai Deddy telah menodai Islam. Yang pertama, Bung Alfian, di dalam buku Kang Deddy Menyapa Jilid 2, halaman 192. Ketika bicara Pancasila, maka kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, keragaman bertuhan. Nah, itu aneh tuh, Alfian. Halaman 203, ini kita by datanya Ar-Rahma ya. Halaman 203, nah inilah prinsip yang di luar alam pendidikan. Allah memahami Rasulullah sebagai kekasihnya, tetapi perlakuan Allah terhadap Rasulullah justru mendidiknya dan membiarkan Rasulullah sengsara. Kacau juga nih. Nah, kemudian ada penodaan agama dalam video. Pemahaman kita dalam agama selama ini selalu memahami Allah itu dalam aspek yang formal. Sholatnya formal, puasanya formal, semuanya hubungan dengan Allah menjadi formal. Padahal hubungan dengan Allah itu hubungan percumbuan. Kacau nih emang Deddy nih. Video orasi di acara ilmiah Kahmi. Islam itu bagi saya Sunda. Saya dengan menjadi Sunda yang sebenarnya, maka saya menjadi Islam yang sebenarnya. Begitulah menurut saya. Jadi kalau dibaca terus banyak, Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, siapa rekomendasi Bung Alfian untuk Jawa Barat, agar warga Jawa Barat yang menonton channel Bung Alfian, teman-teman Bung Alfian, orang-orang Masyumi Jawa Barat, orang-orang P3 Jawa Barat lebih terang dan yakin. Untuk closingnya silakan. Ya, saya ingin menegaskan dulu karena memang kelihatannya ada kemungkinan kita akan menyampaikan arahan stressing ya, pandangan-pandangan fokus siapa yang akan kita pilih. Siapa pilihan kita, perspektif UAT gitu kan kira-kira gitu ya. Betul. Ya, siapa pilihan kita, dan saya memberikan pandangan. Untuk Jawa Barat rasanya tidak ada lagi keraguan untuk kita mencoba mempertegas untuk memilih Bapak Ahmad Sayhu dengan Ilham Habibie. Alasannya tentu bisa kita urai dengan cukup baik. Untuk Pak Ahmad Sayhu pernah punya pengalaman jadi wakil wali kota. Yep. Dan dia juga seorang presiden dari partai yang punya kekuatan pengkaderan dan jaringan yang terjaga dengan baik. Bahwa kemudian PKS ada beberapa dinamika, itu mungkin harus dipisahkan antara kejadian di tempat lain dengan pelaku tertentu dengan kejadian di sini yang mungkin perlu kita lihat. Betul. Nah, kemudian Pak Ilham Habibie adalah putra daripada seorang yang pernah jadi presiden, walaupun sebentar ya, sekitar 517 hari setelah Pak Harto mengundurkan diri. Nah, duet antara seorang birokrat dengan teknokrat ini menurut saya akan bisa melakukan kerja-kerja yang akseleratif dan membangun kemandirian, baik swasembada pangan, baik membangun sumber daya manusianya, baik membangun kebudayaan Sunda yang berhaluan tauhid, bukan berhaluan wiwitan, bukan berhaluan musyrik. Jelas ini menjadi misi buat Bapak Ahmad Sayhu dan Ilham Habibie. Nah, tentu dalam hitungan beberapa hari menjelang hari pencoblosan, kepada seluruh tim sukses, kepada seluruh partai pendukung, partai pengusung, agar terus melakukan pengkhabaran kepada masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut 3 dengan nama yang bernama Ahmad Sayhu dan Ilham Habibie.
Kemudian bagaimana dengan keluarga besar pesantren? Yang jelas pesantren dan gerakan-gerakan Islam, pelajar Islam Indonesia, HMI, dan juga tentu gerakan-gerakan dakwah yang dimainkan oleh Muhammadiyah, oleh NU dan lain-lain punya pilihan-pilihan. Tapi di antara pilihan yang prioritas menurut pandangan saya adalah pilihlah pasangan nomor urut 3 Ahmad Sayhu dan Ilham Habibie yang tentunya banyak harapan dan potensi yang bisa dikembangkan. Kita tidak bisa memastikan kesempurnaan dan pengelolaan yang sesuai dengan kemauan seluruh kita. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.